Pernahkah kalian membayangkan seorang wanita cantik, berwibawa, dan terhormat di mata masyarakat, tiba-tiba jatuh pada pesona lelaki sederhana yang setiap hari duduk di balik kemudi? Sebuah perasaan yang seharusnya tidak pernah ada, tapi justru tumbuh diam-diam, pelan, halus, dan makin lama makin sulit dikendalikan. Inilah kisah Ratna, seorang janda cantik yang terlihat tegar di luar, namun menyimpan kesepian di dalam. Setiap pagi, ia berangkat dengan mobil dinas, ditemani supir pribadinya yang diam, sopan, tapi tatapannya kadang terlalu lama tertuju padanya. Awalnya biasa saja, sampai sentuhan kecil, obrolan singkat dan perhatian sederhana dari lelaki itu perlahan membuat Ratna merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Perasaan itu membingungkan, antara kenyamanan dan ketertarikan, antara kehangatan dan hasrat yang samar. Sampai akhirnya, tanpa disadari, Ratna menjadi ketagihan. Ketagihan pada senyum yang selalu menunggunya di balik setir. Ketagihan pada perhatian yang diam-diam membuatnya merasa istimewa. Tapi, benarkah semuanya murni cinta? Ataukah ada rahasia besar di balik sikap manis supir pribadinya? Kisah ini akan membuka sisi lain dari cinta terlarang yang penuh godaan, rahasia, dan kejutan di akhir yang mungkin tak pernah kalian bayangkan. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa tuliskan kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Malam itu, rumah besar milik Ratna tampak sunyi. Lampu gantung kristal di ruang tamu berkilau indah, namun tidak ada suara tawa atau canda yang mengisinya. Dinding-dinding yang megah hanya memantulkan gema langkahnya sendiri. Ratna duduk sendirian di sofa panjang. Secangkir teh hangat terletak di meja, asap tipisnya mengepul perlahan seolah ikut merasakan dinginnya suasana. Ratna adalah seorang kepala dinas di sebuah kota besar. Cantik, elegan, selalu tampil berwibawa di hadapan banyak orang. Status janda membuatnya sering jadi bahan pembicaraan, entah dalam bentuk kagum, iri, atau gosip yang beredar diam-diam. Ia terbiasa menanggapi semuanya dengan senyum tipis. Namun di balik senyum itu, ada ruang kosong di hatinya yang tak pernah benar-benar terisi. Sejak ditinggal suaminya beberapa tahun lalu, Ratna menjalani hari-hari dengan kesibukan kerja. Ia menyibukkan diri dengan rapat, proyek, acara seremonial, hingga jam-jam panjang di balik meja kantor. Semua itu membuatnya tampak sibuk, tapi sekaligus semakin kesepian. Malam hari menjadi waktu yang paling ia benci, karena hanya ada keheningan yang menemaninya. Sejak beberapa bulan terakhir, Ratna memiliki supir pribadi bernama Dimas. Lelaki muda berusia sekitar 30 tahun, berperawakan tinggi tegap, wajahnya tampan dengan garis rahang tegas. Namun sikapnya selalu rendah hati, tidak banyak bicara, tidak pernah melampaui batas, dan selalu siap kapanpun Ratna butuh. Awalnya bagi Ratna, Dimas hanyalah supir profesional, tidak lebih. Ia menilai Dimas sebagai karyawan yang rajin, tahu sopan santun, dan bisa dipercaya. Namun lama-kelamaan, ada hal-hal kecil yang membuat Ratna mulai memperhatikan. Misalnya, cara Dimas membuka pintu mobil dengan penuh hormat. Atau kebiasaannya menunggu meski hujan deras tanpa mengeluh. Atau tatapan singkapnya lewat kaca spion saat mengantar Ratna pulang malam hari. Tatapan yang sekilas biasa, namun entah kenapa, membuat hati Ratna berdebar. Suatu sore,
Saat pulang dari kantor, Ratna sempat merasa pusing. Ia bersandar di kursi belakang mobil. Dimas yang duduk di kursi depan memperhatikan lewat kaca spion. "Bu, perlu saya carikan apotek?" tanyanya hati-hati. Ratna membuka mata perlahan. "Tidak perlu, Mas Dimas, hanya sedikit lelah." "Kalau begitu, izinkan saya menyalakan musik lembut, mungkin bisa membantu ibu lebih rileks." Ratna terdiam sejenak. Bukan kata-kata itu yang membuatnya terenyuh, tapi nada suaranya. Tenang, penuh perhatian, tidak dibuat-buat. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Rumah besar yang biasanya terasa hampa, kini tidak terlalu menyiksa. Karena setiap pagi, ia tahu Dimas sudah siap di depan rumah, menunggunya dengan mobil yang bersih dan senyum yang sederhana. Ada ketenangan yang aneh saat duduk di kursi belakang mobil, sementara Dimas mengemudi dengan penuh konsentrasi. Jalanan macet, klakson bersahutan, namun Ratna merasa damai. Bahkan sesekali ia memandangi wajah Dimas lewat bayangan kaca spion. Ada ketegasan sekaligus kelembutan di sana. Suatu malam, selepas acara dinas, Ratna masuk ke mobil dengan gaun elegan berwarna biru tua. Rambutnya masih tertata rapi. Aroma parfumnya memenuhi kabin. Dimas sempat menoleh sebentar untuk memastikan Ratna sudah nyaman, lalu segera fokus kembali ke jalan. Namun, tatapan singkat itu tidak luput dari perhatian Ratna. Ada sesuatu di mata Dimas, sebuah rasa yang tak bisa ia tafsirkan. Ratna mencoba mengalihkan pikiran. Dia hanya supir. Jangan berpikir macam-macam, Ratna. Tapi anehnya, malam itu ia pulang dengan jantung berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari demi hari, Ratna mulai menunggu momen-momen kecil bersama Dimas. Ia menunggu ucapan sederhana seperti, "Hati-hati melangkah, Bu," atau "Jangan lupa sarapan, Bu." Hal-hal sepele itu tiba-tiba terasa istimewa. Bahkan suatu pagi, saat Ratna tanpa sengaja menjatuhkan map di halaman kantor, Dimas sigap memungutkannya. Jari mereka bersentuhan sejenak. Hanya sepersekian detik, namun cukup membuat Ratna terdiam. Wajahnya hangat dan hatinya bergetar. Sejak itu, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ia mulai ketagihan pada kehadiran Dimas, ketagihan pada perhatian kecil yang selama ini tidak pernah ia dapatkan dari orang lain. Namun, di balik semua itu, ada pergulatan besar dalam hati Ratna. Ia tahu hubungannya dengan Dimas tidak semestinya melewati batas. Ia adalah kepala dinas, seorang pejabat publik, seorang wanita yang dijadikan panutan. Bagaimana mungkin ia jatuh pada lelaki yang bekerja sebagai supir pribadinya? Tapi logika seringkali kalah oleh rasa. Setiap kali Ratna mencoba menjauh, justru semakin banyak hal kecil yang membuatnya rindu. Suara Dimas saat memanggil Bu Ratna, tatapan matanya yang tenang, atau sekadar cara ia menyodorkan botol air mineral saat Ratna kelelahan. Ratna seringkali termenung di kamar, bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini cinta? Atau hanya kesepian yang menipu hati? Namun ia tahu, apapun jawabannya, perasaan itu sudah tumbuh, diam-diam, tanpa bisa ia cegah. Malam itu Ratna kembali duduk di sofa rumahnya.
Teh hangat di meja sudah dingin, tapi pikirannya sibuk memutar ulang kejadian-kejadian kecil bersama Dimas. Senyum tipis terlukis di wajahnya, meski ia tahu seharusnya tidak. Ia sadar hidupnya yang selama ini sunyi kini mulai berwarna. Semua karena satu hal, kehadiran seorang lelaki sederhana di balik kemudi yang entah bagaimana berhasil menyentuh sisi hatinya yang paling rapuh. Ratna menggenggam cangkirnya erat-erat. "Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi padaku?" bisiknya lirih. Dan disitulah awal segalanya. Awal dari sebuah cerita cinta terlarang yang perlahan membuatnya ketagihan tanpa ia sadari, hingga ia tak lagi bisa mundur. Pagi itu, udara terasa segar setelah semalam hujan deras membasahi kota. Jalanan masih basah. Dedaunan berkilau terkena sinar matahari yang baru muncul. Ratna keluar dari rumahnya dengan penampilan rapi. Setelan kerja warna krem, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan tas kulit hitam elegan di tangannya. Dari luar, ia tampak sempurna. Seorang wanita karir yang tegar, mandiri, dan dihormati banyak orang. Namun, di dalam dirinya ada rasa yang sulit ia sembunyikan. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur. Bayangan tatapan Dimas lewat kaca spion mobil terus menari-nari di kepalanya. Tatapan yang tidak disengaja, mungkin biasa saja, tapi terasa begitu berbeda. Seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan tanpa kata. Saat melangkah ke halaman, ia melihat Dimas sudah berdiri di samping mobil dinas. Tubuhnya tegap dalam seragam sederhana berwarna abu-abu. Rambutnya yang sedikit basah menunjukkan bahwa ia baru saja selesai merapikan diri. Begitu Ratna mendekat, Dimas menunduk hormat lalu membuka pintu mobil. "Selamat pagi Bu Ratna," ucapnya dengan suara yang dalam namun tenang. "Pagi Mas Dimas," jawab Ratna. Mencoba terdengar biasa saja meski dadanya berdegup cepat. Ratna duduk di kursi belakang, sementara Dimas menutup pintu dengan hati-hati lalu masuk ke kursi depan. Mobil meluncur perlahan meninggalkan halaman rumah. Musik lembut terdengar samar dari radio, menciptakan suasana tenang di antara mereka. Perjalanan menuju kantor pagi itu terasa berbeda. Jalanan macet, kendaraan berjajar panjang, klakson bersahutan. Ratna bersandar lelah, matanya memandang keluar jendela. Tiba-tiba, Dimas menoleh sebentar lewat kaca spion mobil. "Bu, tadi Ibu sarapan dulu sebelum berangkat?" tanyanya dengan nada khawatir. Pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Ratna terkejut. Selama ini orang-orang di sekitarnya jarang menanyakan hal-hal pribadi seperti itu. Semua sibuk dengan urusan pekerjaan, laporan, atau kepentingan masing-masing. Ratna sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Belum Mas, tadi buru-buru." Dimas mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Kalau begitu, nanti izinkan saya mampir sebentar di toko roti. Parut kosong bisa bikin Ibu sakit kepala." Ratna menatap bayangan wajah Dimas lewat kaca spion. Ada ketulusan di sana. Ia tersenyum samar. "Kamu ini perhatian sekali, Mas. Tidak semua orang ingat hal-hal kecil seperti itu." Dimas hanya tersenyum tipis, lalu fokus kembali ke jalan. Namun bagi Ratna, perhatian sederhana itu meninggalkan bekas mendalam. Siang harinya, setelah rapat panjang yang melelahkan, Ratna kembali ke mobil.
Tubuhnya terasa lelah, pundaknya pegal, dan kepalanya sedikit pusing. Dimas segera bangkit dari kursinya dan membukakan pintu. "Ibu kelihatan capek. Mau saya turunkan suhu AC-nya biar lebih sejuk?" tanyanya. Ratna hanya mengangguk pelan sambil menutup mata. Beberapa menit kemudian, tanpa diminta, Dimas menyodorkan botol air mineral dingin ke arahnya. "Minum dulu, Bu, biar segar." Ratna membuka mata, menatap botol itu, lalu menatap wajah Dimas. Sekilas jari mereka bersentuhan saat botol berpindah tangan. Sentuhan kecil, tapi cukup untuk membuat darahnya berdesir cepat. Ia segera mengalihkan pandangan, meneguk air itu dengan buru-buru, seolah ingin menutupi perasaan yang tiba-tiba tumbuh. Dalam hati, Ratna bertanya-tanya, kenapa hal sekecil ini terasa berbeda? Kenapa aku merasa diperhatikan dengan cara yang begitu hangat? Hari-hari berikutnya, momen-momen kecil seperti itu terus terjadi. Dimas selalu tahu kapan Ratna butuh diam, kapan ia butuh ditemani dengan percakapan ringan, dan kapan ia hanya ingin mendengarkan musik. Suatu sore, saat hujan turun deras, Dimas dengan cekatan berlari membawakan payung untuk Ratna yang baru keluar dari gedung kantor. Meski bajunya basah, ia tetap tersenyum sambil melindungi Ratna dengan payung itu. "Mas, kamu sendiri jadi basah kuyup begini," ucap Ratna dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa, Bu. Yang penting Ibu tidak kehujanan," jawabnya tenang. Ratna merasakan sesuatu yang hangat menjalari dadanya. Ia mulai menyadari kenyamanan ini berbeda dari sekedar hubungan profesional. Ada getaran halus yang selalu muncul setiap kali ia bersama Dimas. Namun, setiap kali perasaan itu muncul, Ratna segera menegur dirinya sendiri. "Ratna, sadarlah. Kamu kepala dinas, dia hanya supir. Jangan sampai ini menjadi masalah." Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang ia rasakan hanyalah rasa nyaman sesaat akibat kesepian yang ia alami selama ini. Tapi semakin ia menyangkal, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Malam-malamnya kembali dihantui bayangan Dimas. Tatapan matanya yang tenang, suaranya yang lembut, bahkan cara ia memegang payung atau menyodorkan air mineral, semua terasa begitu jelas, seakan baru saja terjadi. Ratna mulai merasa takut kalau dirinya benar-benar jatuh hati. Suatu malam, setelah pulang dari acara resmi, Ratna duduk di beranda rumah. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dimas yang baru saja memarkir mobil masih berdiri di halaman. "Mas Dimas," panggil Ratna tiba-tiba. Dimas menoleh. "Iya, Bu. Terima kasih ya untuk semuanya. Untuk selalu ada, selalu perhatian. Mungkin aku jarang bilang, tapi aku menghargainya." Dimas tersenyum. "Itu sudah tugas saya, Bu." Ratna menatapnya beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tertahan di ujung lidah. Akhirnya ia hanya menghela nafas dan masuk ke dalam rumah. Di kamar, ia menatap dirinya di cermin. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Kenapa aku jadi begini? Hari demi hari,
Ratna semakin sulit menolak kenyataan. Perhatian kecil dari Dimas, hal-hal sederhana yang sering diabaikan orang lain, mulai menempati ruang penting dalam hatinya. Ia tidak lagi bisa membohongi diri. Ia rindu momen-momen itu. Ia menantinya setiap hari, dan ia mulai ketagihan. Ketagihan pada perhatian seorang lelaki sederhana yang seharusnya hanya menjadi supir pribadinya. Ratna tahu ini bukan jalan yang mudah, tapi dalam diam ia juga tahu hatinya sudah mulai memilih meski logika terus berusaha melawan. Pagi itu, udara masih diselimuti kabut tipis. Kota seakan baru saja terbangun dari tidur panjang, dengan aroma tanah basah yang masih tertinggal setelah hujan semalam. Ratna berdiri di depan cermin besar kamarnya, menatap bayangan dirinya. Ia mengenakan blus putih satin dipadu rok pensil hitam yang membentuk lekuk tubuh anggun. Rambutnya ia biarkan tergerai sedikit bergelombang, memberi kesan elegan sekaligus lembut. Namun, bukan sekadar penampilan yang membuat Ratna berlama-lama menatap dirinya pagi itu. Ada sesuatu di dalam sorot matanya. Semacam keraguan, semacam kilau yang muncul entah karena perasaan atau karena kenangan yang tak henti-hentinya membayang. Kenapa aku jadi seperti ini? Ratna bergumam dalam hati. Ia sadar, sejak beberapa hari terakhir, pikirannya sering dipenuhi oleh sosok supir pribadinya, Dimas. Lelaki muda dengan senyum tenang, perhatian sederhana, dan tatapan lewat spion yang entah kenapa selalu terasa menelanjangi isi hatinya. Ratna mencoba menghela napas panjang, menepis pikiran itu. Ia mengambil tas kerjanya dan melangkah keluar. Di halaman, seperti biasa, Dimas sudah menunggu dengan mobil yang terparkir rapih. "Selamat pagi, Bu," sapa Dimas sambil membuka pintu. Ratna tersenyum kecil, mencoba menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba muncul. "Pagi, Mas Dimas." Ia masuk ke dalam mobil, merasakan aroma khas parfum maskulin yang samar namun menenangkan. Mobil pun meluncur pelang meninggalkan rumah. Perjalanan pagi itu terasa berbeda. Ratna duduk bersandar, tapi matanya tak bisa lepas dari pantulan kaca spion. Ia bisa melihat garis rahang Dimas yang tegas, tatapan matanya yang fokus ke jalan, dan sesekali kilatan sinar matahari pagi yang membuat wajahnya tampak lebih matang dari usianya. Tanpa sadar, Ratna memperhatikan cara Dimas menggenggam setir. Kokoh, tapi tenang. Ada wibawa yang membuatnya seolah lebih dari sekadar seorang supir. Lalu, tiba-tiba, Dimas berbicara. "Bu Ratna, hari ini agendanya padat sekali ya. Saya sempat lihat jadwal yang diberikan sekretaris." Ratna terhenyak sejenak, merasa sedikit malu karena ketahuan sedang melamun. "Oh, iya betul, banyak rapat penting. Kalau begitu, jangan lupa makan siang. Saya bisa siapkan waktu untuk mampir kalau ibu mau," ujar Dimas dengan nada tulus. Ratna menelan ludah, mencoba menguasai diri. Lagi-lagi, perhatian kecil itu membuat hatinya bergetar. "Kamu selalu ingatkan hal-hal kecil ya, Mas?" Dimas hanya tersenyum lewat kaca spion, senyum yang singkat tapi cukup untuk membuat pipi Ratna terasa hangat. Siang harinya, setelah melewati rapat yang panjang dan melelahkan, Ratna keluar gedung dengan langkah pelan. Matanya terlihat sayu, pundaknya menurun. Dimas yang sudah menunggu segera berlari kecil membawakan payung, melindungi Ratna dari terik matahari yang menyengat.
Ratna menoleh sebentar melihat wajah Dimas yang teduh meski keringat menetes di pelipisnya. "Mas Dimas, kamu tidak perlu repot begini." "Bukan repot, Bu. Sudah kewajiban saya menjaga ibu," jawab Dimas singkat. Tapi ada ketegasan yang membuat Ratna terdiam. Saat mereka masuk ke mobil, Ratna menyandarkan kepala di kursi. Tak lama, Dimas menyodorkan sesuatu. "Ini Bu, saya tadi sempat beli minuman jahe hangat. Saya ingat, Ibu suka yang manis, tapi tidak terlalu." Ratna menerima termos kecil itu, kaget sekaligus terharu. Ia belum pernah menceritakan seleranya kepada Dimas secara langsung. Hanya sekali, beberapa minggu lalu, ia memesan minuman serupa ketika bersama teman-teman dinas. Rupanya, Dimas memperhatikan. "Masih hangat, Bu? Semoga bisa mengembalikan tenaga," ucap Dimas. Ratna menatapnya lewat kaca spion, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menyembunyikan senyuman yang tulus. "Kamu ingat sampai hal sekecil itu?" "Hal kecil bisa jadi penting kalau menyangkut orang yang kita pedulikan," jawab Dimas pelan, hampir seperti berbisik. Kata-kata itu membuat jantung Ratna berdetak kencang. Ia pura-pura meneguk minuman itu sambil memalingkan wajah. Takut Dimas melihat rona merah di pipinya. Malam harinya, Ratna duduk di kamar dengan pikiran yang berantakan. Minuman jahe hangat yang tadi ia minum masih terasa di lidahnya. Begitu juga dengan kata-kata Dimas yang terus terngiang. Orang yang kita pedulikan. Apakah itu hanya basa-basi sopan seorang supir kepada majikannya? Atau ada makna lain yang tersembunyi di sana? Ratna mencoba mengusir bayangan itu. Ia menyalakan televisi, membuka laptop, bahkan membaca dokumen kerja. Tapi semua sia-sia. Di setiap layar dan halaman, ia justru membayangkan wajah Dimas. "Kenapa aku jadi seperti ini?" gumamnya frustasi. Ia meletakkan dokumen lalu menatap kosong ke langit-langit. Ada rasa bersalah yang samar. Bagaimanapun, ia seorang kepala dinas, seorang wanita terhormat, seorang janda yang harus menjaga nama baik. Ia tidak boleh jatuh dalam perasaan yang salah. Tapi semakin ia menolak, semakin kuat rasa itu tumbuh. Beberapa hari kemudian, sepulang dari acara luar kota, Ratna meminta Dimas menurunkannya langsung di rumah. Malam itu hujan turun deras, membuat suasana semakin sepi. Setelah memarkir mobil, Dimas keluar untuk membawakan payung. Ratna melangkah turun, tapi karena terburu-buru, ujung roknya sempat terkena genangan air. Dimas refleks jongkok, mencoba membersihkan dengan sapu tangan yang ia bawa. "Mas, tidak perlu, nanti basah tanganmu," seru Ratna setengah terkejut. Namun Dimas menatapnya sejenak dengan mata yang serius. "Saya tidak bisa diam melihat ibu seperti ini." Ada jeda hening di antara mereka. Hanya suara hujan yang jatuh deras di atap mobil. Ratna merasa seolah waktu berhenti. Jarak mereka begitu dekat, tatapan Dimas begitu dalam, hingga Ratna harus memalingkan wajah agar tidak terbaca isi hatinya. Akhirnya ia hanya berbisik lirih, "Terima kasih, Mas." Dimas bangkit, mengangguk pelan, lalu mengantarnya sampai ke teras. Tidak ada kata-kata lagi yang keluar, tapi keheningan itu justru semakin menegaskan sesuatu yang selama ini mereka coba sembunyikan. Malam itu Ratna masuk ke rumah dengan langkah gemetar. Ia menutup pintu,
bersandar di baliknya, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang tidak lagi bisa ia anggap kebetulan. Perhatian Dimas, tatapan matanya, kata-katanya, bahkan keberadaannya, semua mulai menempati ruang yang sangat dalam di hati Ratna. Dan meski ia berusaha menyangkal, diam-diam Ratna mulai ketagihan. Ketagihan pada rasa nyaman yang hanya muncul setiap kali Dimas ada di sekitarnya. Pagi itu, Ratna terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia berdiri lama di depan jendela kamarnya, menatap hujan tipis yang turun membasahi taman. Embun menempel di kaca, menciptakan garis-garis samar yang seakan mencerminkan pikirannya. Kabur, tak menentu, penuh pertanyaan. Ia menyentuh dadanya, merasakan degup jantung yang masih tidak teratur. Kenapa semakin hari bayangan itu semakin jelas? Kenapa sosok itu selalu muncul bahkan di mimpiku? Ratna menarik napas panjang, mencoba menepis perasaan itu. Ia sadar hubungannya dengan Dimas seharusnya sederhana, atasan dan bawahan, majikan dan supir. Tapi setiap perhatian kecil, setiap tatapan lewat kaca spion, setiap senyuman tipis, semua itu terus menggoyahkan dinding yang coba ia bangun. Hari itu Ratna mengenakan kebaya modern berwarna hijau toska dengan aksen bordir halus di lengan. Busana yang seharusnya membuatnya tampak lebih berwibawa dalam acara dinas resmi. Tapi di balik keanggunan itu, hatinya tetap rapuh, penuh kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Dimas seperti biasa sudah menunggu di halaman dengan mobil yang mengkilap. Tubuh tegapnya berdiri tenang, seragam rapi, wajah bersih meski ada guratan lelah yang samar. Saat melihat Ratna keluar, ia segera membuka pintu dengan gerakan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu," sapanya dengan suara yang hangat. "Pagi, Mas Dimas," jawab Ratna, mencoba terdengar biasa. Namun saat duduk di kursi belakang, Ratna menyadari tangannya sedikit gemetar. Ia menyembunyikannya dengan meremas tas kulit yang ia bawa. Mobil pun melaju perlahan, membelah jalanan kota yang masih basah. Di dalam mobil, hening yang aneh terasa. Radio mati, hanya suara wiper yang bergerak pelan menghapus sisa hujan di kaca depan. Ratna tak berani menatap kaca spion, takut bertemu mata Dimas yang selalu mampu membaca isi hatinya. Tapi justru Dimas yang memecah keheningan. "Ibu kelihatan agak pucat pagi ini. Apakah kurang tidur?" tanyanya lembut. Ratna tertegun. Ia tersenyum samar, meski sedikit gugup. Hanya terlalu banyak pikiran, tapi tidak apa-apa." Dimas mengangguk pelan, lalu tanpa banyak bicara ia meraih sesuatu dari tas kecil di samping kursinya. Dengan satu tangan masih memegang setir, ia menyodorkan sebungkus kecil coklat. "Saya bawa ini, Bu," katanya manis bisa membantu memperbaiki suasana hati. Ratna menerima coklat itu dengan mata yang membulat. Perhatian sederhana, tapi terasa begitu dalam. Ia menatap bayangan wajah Dimas di spion, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar. "Kamu selalu tahu apa yang aku butuhkan ya." Dimas hanya tersenyum tipis, lalu kembali fokus pada jalan. Tapi bagi Ratna, momen kecil itu terasa seperti pengakuan yang tak pernah diucapkan. Siang harinya Ratna harus menghadiri acara resmi di gedung pemerintahan. Usai acara, ia tampak lelah dengan senyum yang dipaksakan. Langkahnya sedikit goyah saat menuruni tangga. Tanpa pikir panjang, Dimas segera maju, menahan lengan Ratna agar tidak kehilangan keseimbangan. "Bu, hati-hati," ucapnya cepat. Jari-jari Dimas menggenggam lengan Ratna dengan kokoh.
Sentuhan yang hanya sepersekian detik, tapi cukup membuat darah Ratna berdesir deras. Ia menatap tangan itu, lalu menoleh ke arah Dimas. Ada kehangatan yang berbeda di genggaman sederhana itu. "Terima kasih, Mas." Ratna mencoba menyenyum, meski suaranya bergetar. Dimas segera melepaskan tangannya, menunduk sopan. "Maaf, Bu, saya hanya khawatir." Namun dalam hati, Ratna tahu bahwa perasaan yang ia coba sembunyikan semakin sulit dikendalikan. Perjalanan pulang dari acara luar kota membuat mereka terjebak di jalan tol yang macet panjang. Malam semakin larut. Lampu kendaraan berderet seperti ular tak berujung. "Bu, mungkin kita berhenti sebentar di rest area, biar Ibu bisa istirahat sejenak," usul Dimas. Ratna mengangguk. Mereka berhenti di sebuah rest area yang sepi. Hanya ada beberapa mobil parkir di kejauhan. Dimas turun, membelikan 2 gelas kopi hangat dari kedai kecil. Ia kembali dengan wajah yang sedikit berkeringat. "Ini, Bu, saya tahu Ibu lebih suka kopi tanpa gula, jadi saya pesan yang pahit. Tapi kalau terlalu kuat nanti bisa saya ganti." Ratna menerima kopi itu, merasakan aroma hangat yang langsung menenangkan. Ia menatap Dimas lama, lebih lama dari biasanya. "Kamu bahkan ingat detail sekecil itu." Dimas menunduk, tampak sedikit canggung. "Saya hanya mencoba melakukan yang terbaik, Bu." Mereka duduk di dalam mobil, minum kopi dalam hening. Tapi hening itu tak lagi canggung. Ada sesuatu yang bergetar di udara. Sesuatu yang tak terucap, tapi jelas terasa. Ratna ingin berkata banyak hal. Ingin bertanya apakah Dimas juga merasakan hal yang sama. Ingin tahu apakah perhatian itu sekadar tugas atau ada makna lain. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap jendela, menyembunyikan matanya yang basah. Setibanya di rumah, Ratna masuk dengan langkah berat. Ia langsung menuju kamar, duduk di tepi ranjang, dan menunduk lama. Bayangan Dimas ketika memegang lengannya, ketika menyodorkan coklat, ketika membawakan kopi, semua muncul bergantian di kepalanya. Ia merasa seperti seorang remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Hatinya berdebar tanpa kendali. Pikirannya dipenuhi rasa rindu, dan tubuhnya merindukan perhatian kecil yang hanya datang dari satu orang. Namun di balik itu semua, Ratna juga dihantui rasa takut. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika ini salah? Aku seorang kepala dinas, dia supirku. Apa yang orang-orang akan katakan? Pertarungan batin itu membuat Ratna sulit tidur malam itu. Ia berbalik ke kanan, ke kiri, menutup mata, lalu membukanya lagi. Akhirnya ia bangkit, berjalan ke beranda rumah. Di luar, malam begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sisa hujan yang menetes dari atap. Ratna memeluk dirinya sendiri, merasakan kesepian yang mendalam. Lalu tanpa sadar, ia berbisik lirih. "Dimas." Satu nama itu saja sudah cukup untuk membuat dadanya terasa hangat sekaligus sakit. Hari demi hari, perhatian Dimas semakin sulit Ratna anggap sekadar kebetulan. Tatapan lewat spion, kata-kata sederhana, kopi hangat di rest area, genggaman tangan yang singkat. Semuanya menumpuk menjadi rasa yang semakin nyata. Ratna tahu dirinya sudah melangkah terlalu jauh. Ia tidak lagi sekadar nyaman. Ia mulai jatuh. Dan semakin ia berusaha menyangkal, semakin dalam ia tenggelam. Di balik semua logika yang menahan, hatinya sudah memilih. Tapi ia juga sadar,
Setiap pilihan ada resikonya, dan ia belum siap menghadapi badai yang mungkin akan datang. Hari itu matahari bersinar terik, tapi angin sepoi-sepoi membuat suasana tetap teduh. Ratna baru saja selesai menghadiri acara dinas di sebuah kabupaten kecil di pinggiran kota. Agenda yang melelahkan itu membuat tubuhnya penat. Wajahnya tampak letih meski ia masih berusaha menjaga wibawa. Dimas menunggu di parkiran, berdiri di samping mobil dengan kemeja putih sederhana yang kini sudah sedikit kusut. Saat Ratna mendekat, Dimas segera membukakan pintu, sikapnya tetap sopan dan penuh perhatian. "Capek sekali ya, Bu?" tanyanya sambil tersenyum. Ratna menghela napas panjang. "Sepertinya seluruh energi saya terkuras." Dimas menutup pintu pelan setelah Ratna masuk, lalu duduk di kursi pengemudi. Mobil melaju, meninggalkan gedung acara. Namun, di dalam mobil, suasana hening. Ratna bersandar sambil memejamkan mata, sementara Dimas hanya fokus pada jalan. Di balik keheningan itu, Ratna merasakan sesuatu. Kehadiran Dimas, bahkan hanya dalam diam, memberikan ketenangan yang aneh. Seolah-olah ia tidak sendirian menanggung semua beban. Perjalanan pulang ternyata tidak mudah. Langit tiba-tiba gelap, lalu hujan deras mengguyur jalanan. Wiper bekerja keras, tapi pandangan tetap terbatas. Dimas memperlambat laju mobil, memastikan keselamatan. "Mas, sepertinya hujannya deras sekali. Apa kita perlu berhenti dulu?" tanya Ratna sedikit khawatir. "Iya, Bu, ada rest area sebentar lagi. Kita berhenti di sana saja." Beberapa menit kemudian, mereka masuk ke rest area yang sepi. Hujan turun begitu deras hingga atap seng berbunyi nyaring. Dimas mematikan mesin, lalu menoleh ke belakang. "Ibu ingin turun dulu atau istirahat di sini saja?" Ratna menggeleng. "Di sini saja, saya terlalu lelah." Dimas mengangguk, lalu mengambil sesuatu dari tas kecilnya. Ia menyodorkan shell wall berwarna biru muda. "Kalau AC terlalu dingin, ditambah hujan, ibu bisa masuk angin. Pakai ini saja." Ratna tertegun. Ia menerima shell itu, meraba teksturnya yang lembut, lalu melingkarkannya di leher. Hangat, hatinya pun ikut hangat. "Kamu selalu punya cara membuat aku nyaman, Mas," ucap Ratna pelan. Dimas hanya tersenyum, tapi dalam tatapan matanya ada sesuatu yang tidak lagi bisa disembunyikan. Hujan tidak kunjung reda. Waktu berjalan lambat, menciptakan ruang hening yang panjang di dalam mobil. Ratna menatap keluar jendela, memperhatikan tetesan hujan yang berlarian. Namun pikirannya tak berhenti memikirkan lelaki di depannya. "Mas Dimas?" panggil Ratna tiba-tiba. "Iya, Bu." "Kenapa kamu selalu begitu perhatian padaku? Tidak semua orang bisa sehangat itu." Dimas terdiam sejenak. Ia menimbang jawabannya, lalu berkata pelan, "Mungkin karena saya melihat ibu berbeda dari orang lain. Ibu selalu terlihat kuat di luar, tapi saya tahu ada sisi rapuh yang ibu sembunyikan." Ratna menoleh cepat. Jantungnya berdegup kencang. "Kamu sadar itu?" "Sulit untuk tidak menyadarinya, Bu. Saya selalu di dekat ibu setiap hari. Kadang ibu tersenyum padahal matanya lelah. Kadang ibu tertawa padahal hatinya kosong. Saya hanya ingin ada seseorang yang menjaga ibu." Kata-kata itu membuat Ratna terdiam. Dadanya sesak,
seolah ada yang menekan dari dalam. Ia ingin menyangkal, ingin berkata bahwa Dimas salah. Tapi hatinya tahu, itu benar. Ratna menunduk, menatap tangannya sendiri. Bibirnya bergetar saat ia berbisik lirih. Tapi aku takut, Mas. Takut kalau aku jatuh pada sesuatu yang salah. Keheningan menggantung. Hanya suara hujan yang menjadi latar. Dimas menoleh sebentar, matanya teduh, penuh pengertian. Tidak ada yang salah dengan hati, Bu. Yang salah hanya jika kita berpura-pura tidak merasakannya. Entah karena dorongan apa, Ratna meraih botol air di samping kursinya. Saat ia mengodorkannya kembali ke Dimas, ujung jari mereka bersentuhan. Hanya sekilas, tapi cukup untuk membuat waktu seakan berhenti. Jari-jari Ratna terasa hangat, seolah ada arus listrik yang mengalir. Ia menarik tangannya cepat-cepat, tapi tubuhnya masih bergemetar. Dimas yang menyadari kegugupannya hanya tersenyum tipis. "Maaf, Bu." Ratna mengegeleng pelan. Tidak perlu minta maaf. Hening lagi. Tapi kali ini hening itu berbeda. Udara di dalam mobil seakan dipenuhi sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang membuat nafas keduanya menjadi berat. Hujan mereda menjelang malam. Mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Namun, tidak ada percakapan panjang di antara mereka. Ratna hanya bersandar, menatap keluar jendela, sementara pikirannya berkecamuk hebat. Ia tahu garis batas yang seharusnya jelas mulai kabur. Sentuhan kecil tadi masih terasa di ujung jarinya. Dan kata-kata Dimas terus terngiang. Tidak ada yang salah dengan hati. Kalimat itu menusuk, tapi juga menenangkan. Ratna merasa seolah menemukan pembenaran atas apa yang selama ini ia pendam. Sesampainya di rumah, Dimas turun lebih dulu untuk membukakan pintu. Ratna melangkah keluar, berdiri di bawah lampu teras yang temaram. Udara malam terasa dingin, tapi syal biru muda yang masih melingkar di lehernya membuatnya hangat. "Terima kasih untuk hari ini, Mas," ucap Ratna dengan suara pelan. "Sama-sama, Bu. Istirahatlah, besok agenda masih padat." Ratna mengangguk. Namun sebelum melangkah masuk, ia menoleh lagi. Matanya bertemu dengan mata Dimas yang masih berdiri tegak di halaman. Ada jeda hening, lalu senyum kecil muncul di wajah Ratna. "Dan terima kasih untuk syalnya, aku akan simpan baik-baik." Dimas tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Tapi senyum itu menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Antara janji, harapan, dan rasa yang tak terucap. Ratna masuk ke rumah dengan langkah gemetar. Di balik pintu ia bersandar menutup mata dan tersenyum samar. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi berusaha menyangkal. Ia tahu dirinya sedang jatuh. Malam itu Ratna terbaring di ranjang dengan syal biru muda masih di tangannya. Aroma samar yang menempel pada kain itu membuatnya merasa dekat dengan Dimas, meski jarak mereka dipisahkan dinding dan waktu. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai.
Dan semakin jauh ia melangkah, semakin sulit untuk kembali. Batas antara atasan dan bawahan, majikan dan supir, perlahan memudar. Yang tersisa hanyalah dua hati yang berdebar di tengah kesunyian malam. Hari-hari berlalu setelah perjalanan pulang dari acara dinas itu. Tapi hati Ratna masih terus bergemuruh. Setiap kali ia menyentuh syal biru muda yang diberikan Dimas, wajah lelaki itu terbayang begitu jelas. Senyumnya, tatapannya yang teduh, bahkan suara pelannya saat berkata, "Tidak ada yang salah dengan hati." Semua seakan menempel di relung pikirannya. Di ruang kerja dinas, Ratna mencoba berkonsentrasi pada berkas-berkas. Namun, huruf-huruf di kertas seperti menari, sulit terbaca. Sesekali ia melirik keluar jendela, berharap melihat sosok Dimas yang biasanya menunggu di parkiran. "Bu Ratna," sapa seorang staf memecah lamunannya. "Iya." Ratna buru-buru menutup map. Rapat dengan kepala bidang dimulai 10 menit lagi. Ratna hanya mengangguk. Namun jauh di dalam hatinya ia merasa gelisah. Rapat, laporan, pekerjaan, semua itu seakan kehilangan makna ketika pikirannya dipenuhi satu nama, Dimas. Sore itu hujan kembali turun deras. Setelah rapat panjang, Ratna hendak turun ke lobi kantor. Ia melangkah masuk ke lift dengan wajah lelah. Tak lama kemudian, pintu lift terbuka dan Dimas melangkah masuk. Mata mereka saling bertemu. Sekilas saja, tapi cukup untuk membuat dada Ratna bergetar. Lift mulai turun, hanya berisi mereka berdua. Suara mesin lift dan denting setiap lantai menjadi satu-satunya pengisi ruang hening. Ratna menunduk, pura-pura memeriksa ponselnya. Tapi Dimas tetap memandangnya dari samping, penuh ragu sekaligus kagum. "Bu," suara Dimas akhirnya terdengar pelan. Ratna menoleh cepat, sedikit gugup. "Apa?" "Tidak apa-apa, hanya Ibu terlihat sangat lelah. Semoga tidak terlalu berat." Ratna menarik nafas panjang. "Kadang memang melelahkan, Mas. Tapi saat ada yang peduli, rasanya jadi ringan." Dimas terdiam. Tatapan mereka bertemu lagi. Kali ini lebih lama. Entah siapa yang lebih dulu, tapi jarak di antara mereka terasa semakin menyempit. Meski tubuh tetap diam, lift berhenti di lantai bawah, pintu terbuka dan seketika keduanya kembali sadar. Mereka melangkah keluar tanpa sepatah kata. Tapi di hati masing-masing, api yang kecil itu makin menyala. Malam itu, setelah selesai menghadiri pertemuan singkat dengan pejabat daerah, Ratna meminta Dimas untuk membawanya pulang. Jalanan basah oleh hujan, lampu-lampu kota memantul di permukaan aspal, menciptakan suasana sendu sekaligus romantis. Di dalam mobil, Ratna bersandar di kursi belakang, menatap keluar jendela. Namun, kali ini ia tidak bisa menahan perasaannya. "Mas Dimas," panggilnya. "Iya, Bu." "Apakah kamu pernah merasa ingin mengatakan sesuatu, tapi takut pada akibatnya?" Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam sejenak. Tangannya tetap memegang setir, matanya fokus ke jalan. "Pernah, Bu. Bahkan sering. Tapi kadang diam justru lebih menyakitkan daripada resiko yang harus ditanggung." Ratna menatap punggung Dimas dari kursinya. Ada keberanian dalam nada suaranya, tapi juga ketelusan yang sulit disangkal. "Dan kalau aku sedang merasa begitu?"
Suara Ratna bergetar. Dimas menarik napas, lalu menjawab dengan suara rendah, hampir berbisik. Maka aku akan mendengarkan, apapun itu. Sesampainya di rumah, Ratna meminta Dimas menunggu sebentar. Masuklah dulu, hujan masih deras. Aku buatkan teh. Dimas awalnya menolak, tapi Ratna menotapnya dengan cara yang tidak biasa. Sebuah tatapan yang sulit ditolak. Akhirnya ia mengangguk. Di ruang tamu, Ratna datang membawa 2 cangkir teh hangat. Aroma melati memenuhi udara. Dimas menerima cangkir itu dengan kedua tangan, lalu duduk agak kaku di sofa. "Mas, kamu tidak perlu terlalu tegang. Anggap saja rumah sendiri," kata Ratna sambil tersenyum samar. Dimas tersenyum tipis, lalu meneguk teh. Keheningan kembali menguasai ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Ratna akhirnya membuka suara. "Aku sering bertanya-tanya, apakah kebahagiaan itu memang harus selalu sesuai aturan orang lain? Atau cukup sesuai dengan hati kita sendiri?" Pertanyaan itu membuat Dimas menunduk. Ia tahu arah pembicaraan ini. Tangannya menggenggam cangkir erat-erat, mencoba menahan gejolak di dadanya. "Menurut saya," katanya pelan, "hati tidak pernah salah. Yang membuat salah adalah ketika kita pura-pura tidak mendengarkannya." Ratna terdiam, menatap Dimas lekat-lekat. Jarak di antara mereka hanya sejengkal. Wajah Dimas tampak begitu dekat, hangat, dan menenangkan. Ada momen di mana waktu seakan berhenti, seolah dunia luar lenyap, hanya menyisakan 2 hati yang saling mencari. Entah siapa yang lebih dulu, tapi tangan Ratna bergerak. Ia meraih syal biru muda yang masih sering ia simpan di ruang tamu. Dengan pelan, ia melingkarkannya kembali di leher Dimas. "Ini milikmu, Mas. Tapi entah kenapa, aku merasa lebih tenang kalau aku menyimpannya." Dimas menatapnya dengan mata berkilat. Sulit menyembunyikan perasaannya. "Kalau begitu, simpanlah. Karena sejak awal, aku memberikannya bukan sekadar untuk menghangatkan tubuhmu." Ratna terperangah. Jantungnya berdetak kencang. Wajahnya memerah. Ia tahu kata-kata itu lebih dari sekadar isyarat. Itu adalah pengakuan yang tertahan begitu lama. Udara di antara mereka semakin panas, meski hujan di luar masih mengguyur. Ada sesuatu yang bergelora, ambigu, namun sulit dibendung. Ratna menunduk, berusaha menenangkan diri. "Mas, kita tidak boleh begini." Dimas menatapnya tajam, tapi penuh kelembutan. "Kalau begitu, bagaimana kita bisa jujur pada diri sendiri, Bu?" Hujan mereda menjelang tengah malam. Ratna akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pertemuan itu. "Sudah larut, kamu pulanglah, Mas." Dimas berdiri, mengangguk sopan. Tapi sebelum ia melangkah keluar, Ratna memanggilnya lagi. "Mas Dimas." Dimas menoleh. Ratna berdiri di dekat pintu. Wajahnya setengah diterangi lampu. Ada sesuatu di matanya, campuran rasa takut, rindu, dan keinginan yang sulit dijelaskan. "Terima kasih karena selalu ada," ucap Ratna lirih. Dimas hanya menunduk, tersenyum tipis. "Selamat malam, Bu." Pintu tertutup. Ratna bersandar, tubuhnya lemas. Hatinya kacau malam itu. Ia tidak bisa tidur.
Setiap bayangan tentang Dimas terus menghantui, membuatnya semakin sadar bahwa ia sudah tidak bisa berpura-pura lagi. Malam itu menandai sebuah titik baru dalam hubungan mereka. Batasan yang selama ini dijaga mulai retak. Rahasia di antara Ratna dan Dimas semakin sulit disembunyikan bahkan dari diri mereka sendiri. Mereka tahu jika terus melangkah, jalan yang ditempuh akan semakin rumit. Tapi di saat yang sama, semakin sulit juga untuk kembali mundur. Karena di balik setiap tatapan, setiap kata, dan setiap detik kebersamaan, api yang kecil itu kini sudah menjelma menjadi kobaran besar yang siap membakar segalanya. Hari-hari setelah malam penuh rahasia itu, kehidupan Ratna berubah. Ia masih hadir di kantor dengan wajah tegas, senyum profesional, dan sikap berwibawa seperti biasa. Namun, jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang berbeda. Setiap langkahnya, setiap napasnya, seolah dipenuhi bayangan Dimas. Di balik kaca jendela ruang kerjanya, Ratna sering tanpa sadar mencari-cari sosok lelaki itu di parkiran. Dimas yang biasanya berdiri tenang di samping mobil dinas, selalu tampak seperti tiang penyangga dalam hidupnya yang rapuh. Namun, justru perubahan kecil inilah yang mulai ditangkap oleh mata-mata di sekitarnya. Suatu siang, Ratna keluar dari ruang rapat dan berjalan melewati koridor kantor. Ia mendengar bisikan-bisikan lirih dari dua staf muda yang tengah berbincang. Kamu gak merasa aneh? Ibu Ratna sekarang sering banget sama Pak Dimas, supirnya itu. Shh, jangan keras-keras. Tapi iya, aku juga lihat. Kayak lebih dekat dari biasanya. Masa iya? Kan beliau kepala dinas, masa sama supir? Justru itu, makanya aneh. Tapi aku sering lihat tatapan ibu kalau ngobrol sama Dimas. Beda banget. Ratna berjalan melewati mereka dengan langkah tenang, seakan tidak mendengar. Tapi hatinya berdegup kencang. Kakinya terasa berat meski wajahnya tetap tersenyum tipis. Begitu masuk ke ruangannya, ia menutup pintu dan bersandar di kursi, menekan dadanya. Ya Tuhan, bahkan tatapan pun bisa jadi bahan gosip. Malamnya, Ratna mengunjungi rumah sahabat lamanya, Nirmala, seorang dosen yang sudah mengenalnya sejak masa kuliah. Nirmala menyambutnya dengan hangat, menyajikan teh jahe dan pisang goreng. Mereka duduk di teras, ditemani suara jangkrik. Aku dengar beberapa gosip di kantor dinas, ujar Nirmala tiba-tiba. Ratna tersentak. Gosip apa? Ya, tentang kamu dan supirmu. Ratna mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar kaku. Itu hanya gosip murahan. Nirmala menatapnya tajam, penuh rasa ingin tahu. Ratna, aku sahabatmu. Aku bisa membaca sorot matamu. Kamu menyukai dia, kan? Ratna terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu harus bagaimana malah. Aku hanya merasa hidupku kembali berarti sejak ada dia. Nirmala menggenggam tangannya. Aku mengerti, tapi kamu harus hati-hati. Dunia kita tidak selalu ramah pada cinta yang berbeda. Orang bisa salah paham, bisa menggunjing, bahkan bisa menghancurkanmu. Apa kamu siap menghadapi itu? Ratna menunduk, dadanya sesak. Ia tahu sahabatnya benar. Namun perasaannya pada Dimas terlalu dalam untuk bisa dihapus begitu saja. Malam berikutnya,
Ratna sengaja meminta Dimas menjemputnya lebih larut dari biasanya setelah sebuah acara dinas. Jalanan kota sepi, lampu jalan berkelip samar. Di dalam mobil, keheningan begitu kental. Ratna hanya menatap keluar jendela, sementara Dimas fokus mengemudi. Namun, ada tarikan magnet yang terus mempertemukan pandangan mereka di kaca spion. Ratna akhirnya membuka suara. "Mas, kalau orang lain tahu tentang kita, apa yang akan terjadi?" Dimas menoleh sebentar, lalu kembali ke jalan. "Saya tidak peduli apa kata orang, Bu. Yang saya tahu, saya tidak ingin berhenti di sini." Ratna menggigit bibirnya, hatinya bergetar. Kalimat sederhana itu menusuk lebih dalam daripada 1000 janji. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan hampir membuka tabir rahasia mereka. Saat Ratna pulang larut malam, tetangga sebelah rumahnya, Bu Yati, melihat Dimas mengantarnya. "Wah, Bu Ratna, pulang malam ya? Supirnya setia sekali, selalu antar sampai depan rumah," ujar Bu Yati dengan nada penuh arti. Ratna hanya tersenyum sopan, lalu buru-buru masuk ke rumah. Namun, setelah pintu tertutup, ia bersandar lemas. "Kalau gosip ini sampai ke banyak orang, bagaimana nasibku? Bagaimana karirku?" Sementara itu, Dimas di mobil merasakan hal yang sama. Ia tahu betapa berat resiko yang mereka hadapi. Namun, hatinya sudah terlanjur terikat. Satu malam, Ratna tidak tahan lagi. Ia menelpon Dimas, suaranya bergetar. "Mas, bisakah kamu datang sebentar?" Tak lama kemudian, Dimas tiba. Hujan turun deras, membuat suasana semakin tegang. Ratna membukakan pintu dengan wajah resah. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," Ratna berbisik. "Semakin aku mencoba menjauh, semakin aku merasa kosong. Tapi semakin aku dekat, semakin aku takut dunia tahu." Dimas menatapnya lama, lalu berkata dengan mantap, "Kalau memang dunia tidak bisa menerima, biarlah. Tapi jangan pernah menolak apa yang hati kita butuhkan." Kata-kata itu membuat Ratna menangis. Ia menutup wajahnya dengan tangan dan Dimas dengan refleks mendekat meraih bahunya. Saat itulah kehangatan yang terpendam di antara mereka pecah. Meski hanya lewat pelukan panjang yang tidak ingin dilepas. Namun, jauh di balik semua itu, tanpa sepengetahuan mereka, ada sepasang mata yang menyaksikan dari kejauhan. Seorang staf pria dari kantor dinas yang kebetulan lewat di jalan kompleks berhenti sejenak melihat mobil Dimas terparkir di depan rumah Ratna. Ia memperhatikan sosok yang keluar dari pintu, lalu mencatatnya dalam benaknya dengan tatapan penuh curiga. Jadi, benar, ada sesuatu antara mereka. Gumamnya. Bayang-bayang ancaman pun mulai merayap masuk ke dalam kisah Ratna dan Dimas. Apa yang selama ini mereka jaga rapat-rapat, kini perlahan tercium. Cinta yang dulu mereka nikmati diam-diam, kini mulai menjadi beban. Setiap tatapan orang, setiap bisikan kecil, setiap tanda curiga, seolah menjadi pedang yang menggantung di atas kepala. Namun, di balik semua rasa takut itu, ada satu hal yang tidak bisa mereka dustai. Kebutuhan hati mereka untuk tetap bersama. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah mereka saling mencintai, tapi sampai kapan mereka bisa menyembunyikannya dari dunia. Hari itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, seakan mencerminkan isi hati Ratna. Sejak pagi, pikirannya sudah gelisah. Ia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Di kantor dinas, suasana terasa aneh. Bisikan-bisikan semakin kencang, tatapan orang semakin sulit diabaikan. Ratna menahan diri untuk tetap tegar, meski dalam hatinya mulai tumbuh rasa was-was. Pagi itu,
Ketika ia baru saja masuk ruang kerjanya, sekretarisnya yang masih muda bergegas masuk. Wajahnya panik. "Bu Ratna, ada berita buruk." Ratna menatapnya, kening berkerut. "Berita apa?" "Orang-orang di kantor sudah ramai membicarakan hubungan ibu dengan Pak Dimas." Ratna terdiam, tubuhnya terasa dingin. Ia tahu, inilah resiko yang selama ini menghantuinya. Namun mendengarnya secara langsung membuat tubuhnya lemas. Sore itu, Ratna meminta Dimas menemuinya di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari pandangan mata orang kantor. Mereka duduk di sudut ruangan, berhadapan, mencoba menenangkan diri. "Mas, gosip itu sudah menyebar. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapinya," ucap Ratna dengan suara bergetar. Dimas menatapnya penuh tekad. "Kalau mereka bicara, biarkanlah. Aku tidak peduli." Ratna menunduk, menggenggam cangkir kopinya erat-erat. "Kamu mungkin tidak peduli, Mas. Tapi posisiku berbeda. Aku kepala dinas. Namaku bisa hancur. Karirku bisa berakhir." Dimas terdiam. Ia tahu Ratna benar. Namun ia juga tahu perasaannya tidak bisa dihapus begitu saja. "Aku hanya ingin ibu bahagia," katanya lirih. Beberapa hari kemudian, gosip itu akhirnya sampai ke telinga atasan langsung Ratna, sekretaris daerah. Ratna dipanggil ke ruangannya. "Ratna," kata Sekda dengan nada tegas, "saya dengar kabar yang tidak enak tentang kamu dan supirmu." Ratna menunduk, menahan air mata. "Pak, itu hanya gosip." Sekda menatap tajam. "Jangan bohong padaku. Ada saksi mata yang melihat. Bahkan ada foto." Ratna tercengang. "Foto?" Sekda menyerahkan sebuah amplop. Di dalamnya ada beberapa lembar foto. Dimas terlihat keluar dari rumah Ratna larut malam, mengenakan syal yang sama, wajahnya jelas. Ratna gemetar. "Siapa yang melakukan ini?" Sekda menatapnya dingin. "Seorang staf dari kantor dinasmu. Rupanya dia sudah lama memperhatikanmu." Ratna merasa darahnya mendidih. Jadi, selama ini ada orang dalam yang sengaja menjatuhkannya. Malam itu, Ratna memanggil Dimas ke rumah. Wajahnya muram, matanya sembab. "Mereka punya foto, Mas. Hubungan kita sudah diketahui." Dimas terkejut. "Foto? Dari siapa?" "Seorang staf yang iri. Aku tidak tahu siapa. Tapi aku menduga dari cara dia memperhatikan kita. Mereka ingin menjatuhkanku." Dimas mengepalkan tangan. "Biarkan aku yang menghadapi mereka." Ratna menatapnya dalam. "Tidak, Mas. Kalau kamu melawan, semuanya bisa semakin kacau. Aku harus hadapi ini sendirian." Namun Dimas menggeleng. "Aku tidak akan biarkan kamu hancur sendirian." Keesokan harinya, berita itu semakin menyebar. Media lokal bahkan mulai mencium gosip. Judul-judul berita muncul di portal daring. Kepala dinas diduga menjalin hubungan dengan supir pribadinya. Ratna hampir pingsan saat membacanya. Ia merasa semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun sirna begitu saja. Di sisi lain, Dimas merasa bersalah. Ia merasa dirinya menjadi penyebab kehancuran Ratna. Namun, cinta yang ia miliki terlalu besar untuk bisa diputus begitu saja. Malam itu, Ratna dan Dimas bertemu lagi. Hujan deras mengguyur,
seakan menjadi latar dari perpisahan yang akan segera terjadi. Ratna menatap Dimas dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa melanjutkan ini. Karirku, nama baikku, keluargaku, semuanya bisa hancur." Dimas menggenggam tangannya erat. "Aku rela kehilangan apapun, asal tidak kehilanganmu." Ratna menutup matanya. Air mata jatuh. "Tapi aku tidak bisa egois. Aku harus melindungimu juga. Kalau kamu terus bersamaku, hidupmu juga akan sulit. Orang akan memandangmu rendah, seolah hanya menumpang nama." Dimas ingin membantah, tapi kata-kata itu terlalu benar. Ia hanya bisa menunduk, hatinya remuk. Keesokan harinya, Dimas menghilang. Ia tidak datang ke rumah Ratna, tidak menjemput ke kantor. Nomor teleponnya pun tidak bisa dihubungi. Ratna panik, mencari kemana-mana, tapi tak ada jejak. Hingga beberapa hari kemudian, ia menerima sebuah surat yang diselipkan di pintu rumah. Tulisan tangan itu jelas milik Dimas. "Bu Ratna, maafkan aku. Aku mencintaimu lebih dari apapun. Tapi aku tidak ingin menjadi alasan hancurnya hidupmu. Aku pergi bukan karena aku menyerah pada cinta kita, tapi karena aku ingin melindungimu. Jangan mencariku. Bahagialah meski tanpa aku. Dimas." Ratna terjatuh, menangis histeris. Syal biru muda yang pernah ia simpan jatuh ke lantai, basah oleh air matanya. Malam itu, Ratna duduk sendirian di teras rumah. Memeluk syal itu erat-erat. Hujan turun deras, sama seperti malam pertama kali ia menyadari perasaannya pada Dimas. Cinta mereka yang indah harus berakhir pahit. Terjebak di antara tuntutan dunia dan kejujuran hati. Ratna tahu, meski tubuh Dimas telah pergi, cintanya akan selamanya tinggal di dalam hatinya. Dan di suatu tempat yang jauh, Dimas menatap langit malam, berharap Ratna mengerti bahwa cintanya tidak pernah hilang, hanya dikorbankan demi menjaga orang yang ia sayangi. Hadirin, kisah Luna yang setia. Setiap cinta punya kisahnya sendiri. Ada yang indah dan bisa diperjuangkan hingga akhir. Ada juga yang begitu rumit hingga harus dikorbankan meski hati menolak. Ratna dan Dimas membuktikan bahwa cinta tidak pernah salah. Yang salah adalah keadaan yang seringkali tidak berpihak pada mereka. Kadang kita mencintai seseorang dengan tulus, sepenuh jiwa, tapi dunia memaksa kita untuk melepaskannya. Dan di sanalah letak pengorbanan sejati. Cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tapi juga keberanian untuk melepas demi kebaikan orang yang kita sayangi. Dimas memilih pergi bukan karena ia tak mencintai Ratna, tapi justru karena cintanya terlalu besar. Ia rela menanggung luka agar Ratna tetap berdiri tegar di tengah dunia yang kejam. Dan Ratna, ia belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki untuk bisa disyukuri. Kenangan indah tetap bisa menjadi rumah, tempat ia kembali saat sepi melanda. Sahabat Kisah Luna, pesan yang bisa kita petik adalah cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan, tapi selalu meninggalkan kekuatan. Kadang, pengorbanan adalah bahasa cinta yang paling tulus. Dan yang terpenting, jangan pernah mengukur cinta hanya dari apa yang terlihat. Karena yang paling murni justru ada dalam hati yang berani memberi tanpa meminta kembali. Semoga kisah ini menyentuh hati kita semua dan mengingatkan bahwa dalam hidup tidak semua yang kita cintai bisa kita genggam. Tapi cinta itu sendiri, sekecil apapun, seberat apapun, selalu layak disyukuri. Terima kasih sudah menonton kisah ini hingga akhir.
Jangan lupa tuliskan asal kota kalian di kolom komentar, subscribe, dan like agar channel Kisah Luna semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita penuh makna untuk kalian semua. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan semoga cinta, dalam bentuk apapun, selalu menemukan jalannya ke dalam hati kalian.